Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua yang tetap masih berada di rumah melakukan pembelajaran daring pada kesempatan hari ini. Nah, hari ini kita akan memasuki kembali materi kita di kelas 6, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, di mana materi ini yang membawakannya masih dengan Ibu Guru sendiri, Bu Haja Milda Firman, SPD SD. Oke, silakan simak pembelajaran kita melalui daring pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita selalu terlebih dahulu untuk membaca doa. Jadi, anak-anakku semua di rumah, kita berdoa dulu sebelum belajar. Adapun doanya, sekiranya anak-anakku sudah hafal ya di rumah, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Setelah kita berdoa, kita lanjutkan ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu masih dalam tema 3. Ini bukunya ya. Nah, di situ ada soal. Nah, nanti di sini ada soal yang akan kita selesaikan. Oke, masih dalam topik yang sama, tema 3, dengan judul toko dan penemuan, pada subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Oke, pembelajaran 3 hari ini akan kita sajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Nah, di sini ada dalam bentuk diagram. Nah, tapi Ibu Guru nanti akan meminta anak-anakku untuk menyajikan informasi pada bacaan yang akan ada pada slide selanjutnya dalam bentuk tulisan saja. Jadi Ibu Guru jelaskan dulu, informasi penting dalam teks eksplanasi itu dapat disajikan dalam bentuk diagram. Jadi dapat, ada kata dapat di sini. Jadi boleh dalam bentuk tulisan berderet, bisa juga dalam bentuk diagram. Terserah bagaimana tingkat pemahaman anak-anakku. Nah, setelah informasi disajikan, ini diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Jadi informasi itu diambil dari setiap paragraf ya. Nah, ada 3 biasanya, yaitu pada paragraf 1 itu berisi topik masalah, paragraf 2 biasa berisi deret penjelas, dan paragraf terakhir adalah berisi kesimpulan. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi itu, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini penjelasan singkat sebelum kita nanti menulis tugasnya dalam bentuk teks eksplanasi, yaitu menyajikan informasi penting berdasarkan bacaan yang anak-anakku akan baca. Sebelum itu, Ibu Guru akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Di sini Ibu Guru tidak akan meminta anak-anakku membuat rangkaian, tetapi Ibu Guru minta anak-anakku untuk menyimak bagaimana aliran listrik pada rangkaian listrik paralel tersebut. Nah, di sini aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jadi pada rangkaian listrik itu, pada rangkaian paralel alirannya sama. Jadi tidak berbeda ya. Sama, hanya dirangkai dengan cara bersusun apabila dia paralel. Contohnya bagaimana? Ini adalah contoh keadaan lingkungan rumah. Dalam rumah ini, jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, maka lampu lainnya tidak ikut padam. Contohnya di rumah. Misalnya di lampu kamar 1 mati, di lampu kamar 2 itu tetap menyala. Nah, ini adalah contoh daripada rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, next ya. Selanjutnya kita akan lihat
Biasa ketika anak-anakku jalan, naik motor, naik mobil di jalan-jalan raya, biasa anak-anakku menemukan namanya lampu jalan, ya. Ada biasa itu lampu jalan kita lihat contohnya di samping sekolah kita, di depan sekolah kita, berdiri di samping trotoar itu lampu jalan. Nah, pada lampu jalan tersebut itu dia menggunakan rangkaian listrik yang namanya rangkaian listrik paralel. Itu salah satu juga contoh penggunaan rangkaian listrik paralel ya, yaitu pada lampu lalu lintas. Perhatikan rangkaian paralel sederhana di gambar tersebut ini, yaitu ada 3 buah lampu L1, L2, L3 biasanya merah, kuning, hijau. Biasanya seperti itu ya. L1 itu biasanya merah, L2 kuning, L3 adalah hijau. Setiap lampu dapat menyala sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Diatur kalau di lampu jalan itu, di lampu lalu lintas diatur waktunya kapan merah menyala, kapan kuning menyala, kapan hijau menyala. Ada aturannya. Itu tadi penjelasan tentang rangkaian listrik paralel. Nah, kembali kita akan membaca bacaan tentang lampu jalan. Bagaimana sebenarnya lampu jalan itu dan siapa yang menemukannya? Tadi kita sudah jelaskan bahwa kita akan menemukan nanti informasi penting dari bacaan. Nah, ini Ibu Guru sajikan bacaan yang akan anak-anakku temukan informasi pentingnya. Ada 3 paragraf di sini. Perhatikan si paralel penyelamat jalan. Paragraf 1. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Di sini anak-anakku nanti akan temukan topik masalahnya. Apa topik masalah yang tadi Bu Guru baca pada paragraf 1? Nah, sekarang Ibu lanjutkan pada paragraf 2. Di sini anak-anakku akan menemukan deret penjelas. Deret penjelas nanti yang akan anak-anakku jelaskan. Lampu lalu lintas. Temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Oke, itu anak-anakku akan jelaskan deret penjelasnya. Terakhir paragraf 3. Di sini anak-anakku akan menuliskan kesimpulan yang penulis tulis apa yang kesimpulan daripada paragraf tadi. Paragraf ketiga ini. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, di sini anak-anakku temukan kesimpulan yang kalian peroleh. Di situ di bawahnya adalah baca kembali teks tersebut. Baca tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Jadi anak-anakku bikin diagram singkat seperti ini saja ya. Paragraf 1 topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, dan paragraf 3 kesimpulan. Oke, sekian dan terima kasih. Anak-anakku telah menyimak penjelasan Ibu Guru pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.